Halo para mahasiswa semuanya, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan evaluasi pembelajaran sejarah. Pada hari ini kegiatan kita yaitu mengenal tes-tes prestasi dan kita akan melihat apa saja kriteria tes dan bagaimana cara membuatnya, begitu apa saja yang tidak boleh dilakukan, syarat-syarat dalam pembuatan tes. Maka sebagai calon pendidik penting bagi Anda semua untuk memperhatikan perkuliahan pada kegiatan kali ini. Saya akan men-share terlebih dahulu bagian pertama yaitu ketentuan maksudnya perangkat soal ya. Sebelum kepada tes prestasi kita harus tahu dulu bagaimana apa saja perangkat soal. Saudara sekalian, bahwa di sekolah atau instansi tertentu membuat perangkat soal itu sangat penting. Karena apa? Karena di sana kita akan melihat bagaimana soal itu dibuat secara matang, bagaimana soal itu valid digunakan oleh para peserta didik. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu perangkat soal yang pertama. Nah, ada kisi-kisi soal, di mana kisi-kisi soal ini diambil berdasarkan silabus yang telah ditentukan selama setengah semester atau satu semester. Nah, ini ya. Jadi biasanya kalau untuk membuat kisi-kisi soal itu, misalnya untuk alat evaluasi bisa ulangan harian, bisa ujian tengah semester dan akhir semester. Nah, bagi sekolah-sekolah tertentu mungkin sangat jarang dilakukan hal seperti ini karena menyita waktu, tapi untuk sekolah-sekolah yang lain pula, misalnya sekolah favorit, ini sangat penting dilakukan karena apa? Ini juga untuk mengkaji soal-soal yang dibuat oleh guru, begitu ya. Kecuali soal tersebut diambil dari dinas pendidikan setempat, maka Anda semua tidak perlu membuat kisi-kisi soal. Selain ada kisi-kisi soal yang merupakan salah satu perangkat soal, ada juga rincian kompetisi dasar, bahwa semua instansi juga tidak semua memakai rincian kompetisi dasar, namun ini juga penting sebagai rancangan untuk melihat pembagian soal berdasarkan kompetisi dasar dan klasifikasi berdasarkan taraf kesukaran soal, yaitu mudah, sedang, sampai sukar. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Porsi mudah, sedang, dan sukar itu harus imbang. Misalnya untuk yang mudah dari 100% itu ada 25%, yang sedang ada 50%, dan yang sukar ada 25%. Nah, demikian kita bisa membuat rincian kompetisi dasar dengan baik. Mungkin nanti yang saya berikan contoh yang pernah saya terima waktu saya mengajar dulu begitu. Namun mungkin di setiap instansi mempunyai format rincian kompetisi dasar yang berbeda-beda. Silahkan nanti disesuaikan ketika Anda praktik dan mendapatkan tempat kerja yang berbeda-beda sesuai dengan instansi Anda. Mungkin rincian kompetisi dasarnya dengan penamaan yang berbeda dan juga dengan format yang berbeda. Kemudian ada kartu soal. Kartu soal ini penting di mana untuk menjaga-jaga supaya apa? Oh, orang yang ngoreksi mungkin berbeda dengan yang membuat. Nah, seperti itu. Jadi penting kartu soal ini dibuat. Mencakup apa saja, misalnya kompetisi inti, begitu ya, yang sesuai dengan silabus. Kalau Anda melihat juga nanti dalam perencanaan pembelajaran sejarah itu ada juga kompetisi inti dari KI 1 sampai KI 4, dan juga ada kompetisi dasar yang meliputi yang sesuai silabus, maksud saya. Dan juga ada materi, indikator soal, soal, dan kunci jawaban. Jadi ini sangat penting digunakan. Apalagi misalnya Anda akan membuat LKPD, latihan kegiatan peserta didik ya, membuat LKPD. Atau evaluasi pembelajaran yang ada sebagai salah satu perangkat pembelajaran atau RPP. Nah, kemudian untuk soal ulangan,
Ulangan harian, UTS, dan UAS itu bentuknya pilihan ganda dan uraian. Biasanya seperti itu. Maka kita juga mempunyai porsi yang berbeda, maka tadi penting untuk membuat RKD-nya. Kemudian soal untuk melengkapi RPP, bentuknya uraian yang disesuaikan dengan indikator. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Nanti kalian semua akan mengkolaborasikan evaluasi ini dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran sejarah. Kemudian ada penugasan atau portofolio. Misalnya mengumpulkan ringkasan, catatan, makalah, dan ini yang termasuk yang ada di salah satu bagian di RPP. Baik, para saudara sekalian, itu merupakan rangkaian perangkat pembelajaran yang harus kita temui gitu ya, harus kita pahami bersama. Nah, sebenarnya ada hal-hal yang paling penting di mana ada kata kerja operasional ya. Kata kerja operasional di mana kata kerja ini penting untuk membuat tes ya, membuat tes. Misalnya saya sharekan juga di sini supaya kalian bisa perhatikan. Nah, di sini ada KKO menurut taksonomi Bloom ya. Nah, kalian lihat di sana. C1 itu kalau dalam membuat soal pilihan ganda itu isinya pengetahuan. Nah, siapakah gitu ya misalnya soalnya. Di mana begitu ya. Ya pengetahuan itu yang hafalan biasanya kasarnya begitu. Nah, kemudian C2 pemahaman. Misalnya ceritakan, rincilah gitu ya. Coba Anda sebutkan contoh begitu atau jelaskan atau deskripsikan gitu atau uraikan. Nah, ini pemahamannya. Gitu. Kemudian ada C3 aplikasi ya. Tentukan apa saja yang sesuai misalnya. Lalu bisakah Anda mengurutkan, nah, misalnya mengurutkan kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan, misalnya seperti itu. Lalu bisakah Anda mengklasifikasikan bagian yang paling terpenting dan dalam peristiwa Rengas Dengklok, nah misalnya seperti itu. Itu yang aplikasi ya. Kemudian C4 soal analisis. Nah, analisis ini bisa menyimpulkan, kemudian membandingkan peristiwa satu dengan yang lainnya, juga mendeteksi permasalahan. Atau mahasiswa juga, peserta didik juga diajak untuk mengukur seberapa jauh gitu ya peristiwa itu berpengaruh bagi masyarakat setempat. Nah, seperti itu. Kemudian C5 sintesis gitu ya. Nah, sintesis itu bisa merangkum, bisa atau mengkritik gitu ya, mengkritik dan juga bisa bahkan menimbang atau memutuskan sesuatu. Nah, Anda bisa melihat di sini ya, klasifikasi kata kerjanya seperti itu. Dan yang terakhir ada C6, evaluasi. Nah, ini misalnya membuat, merancang, merekonstruksi gitu ya, atau menghubungkan, bahkan menciptakan. Nah, semuanya terukur kalau lewat taksonomi Bloom dari kata kerjanya sendiri ya. Tapi kita sekali lagi bisa menggunakan kata kerja ini dan menyesuaikannya dalam bahasa pertanyaan yang ada di tes prestasi nanti. Nah, ini kalau ranah sikapnya juga ada. Jadi ini kalau ranah pengetahuan maksudnya dalam bentuk evaluasi atau tes langsung. Nah, sedangkan kalau ini sikap, misalnya ranah afektif ini bisa digunakan untuk soal uraian, yang misalnya soal refleksi, gitu ya, atau pendalaman atau penubuhan pembelajaran. Nah, bisa menggunakan itu. Selain itu, ranah psikomotorik kita bisa menggunakan dalam latihan-latihan keterampilan gitu ya, misalnya dalam kerja kelompok, dalam penugasan, maka kita bisa menggunakan ini, meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Ya, ini biasanya kalau dibandingkan dengan langkah-langkah yang di universitas itu aksi gitu ya. Kalau psikomotorik ini keterampilan aksi apa yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, baik, kalian semua secara gamblang mungkin
sudah bisa melihat gambarannya bagaimana nanti cara sedikit-sedikit itu ya perlahan-lahan menyusun soal tes prestasi. Kemudian di sini saya perlihatkan ya untuk ketentuan membuat soal pilihan ganda. Saya stop sharekan dulu. Kemudian saya sharekan cara membuat soal pilihan ganda. Nah, menurut buku Suharsini Arikunto. Nah, harapan saya teman-teman mungkin bisa nitip sama temannya yang di Jogja, ngirimkan buku Suharsini Arikunto di mana-mana ada, di bookshop, di Shopee, shopping di Malioboro ada, atau dimanapun bisa dibeli buku Suharsininya yang terbaru. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ketentuan membuat soal pilihan ganda. Baik, teman-teman semua, ini saya rangkum berdasarkan bukunya Suharsini, namun sayangnya bukunya Suharsini itu belum sesuai dengan sejarah Indonesia misalnya atau sejarah. Nah, saya berikan contoh di sini untuk soal sejarah. Ya. Slide-nya saya ulangi dari insert dulu. Nah, ketentuan membuat soal pilihan ganda. Nah, item itu satu soal. Item itu pertanyaan atau soal. Item menanyakan hal penting untuk diketahui. Yang pertama, poinnya soal sesuai dengan materi yang diajarkan. Kalau Anda mengeluarkan soal tapi tidak sesuai dengan materi yang diajarkan, maka akan menemukan kegagalan dalam mengevaluasi atau mencapai tujuan pembelajaran. Jadi harus sesuai antara soal dan materi yang diajarkan. Kemudian poin kedua, yaitu belum pernah dijelaskan dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Namun kontekstual sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi mungkin ini berdasarkan pengalaman saja. Sebenarnya memang harus mempelajari semua ya peserta didik, baik di belum pernah dijelaskan dalam KBM oleh guru, namun sudah ada di buku panduannya. Tapi guru juga atau pendidik menjelaskan kontekstualnya. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi soal yang sikap. Nah, itu bisa saja keluar, tidak masalah. Untuk poin ketiga, mengetahui latar belakang, sebab, akibat peristiwa sejarah, mengenai letak, nama, prasasti, dokumen, dan lain-lain terkait sejarah. Intinya begitu. Jadi, jangan keluar dari tujuan pembelajaran itu saja dan indikator yang ada. Karena melakukan evaluasi itu harus berdasarkan apa yang telah kita lakukan. Selain itu, menulis item yang berisi pernyataan pasti. Ya, untuk soal C1 misalnya khusus mata pelajaran sejarah yang ditanyakan misalnya siapa, di mana, dan kapan. Nah, misalnya itu ya hal yang sederhana, siapa, di mana, dan kapan. Kemudian yang menurut Suharsini begitu ya, item yang mengandung pernyataan umum harus bertahan lama. Misalnya kalau kita dituntut untuk membuat soal force, maka KKO atau kata kerja operasional yang dipakai itu sesuai high order thinking skill, misalnya dari C4 yang analisis hingga C6, C5 juga, yaitu mensintesa atau menciptakan yang C6. Nah, Anda juga harus bisa membuat soal itu dalam bentuk soal pilihan ganda atau objektif maupun soal uraian atau subjektif. Nah, itu harus digunakan semuanya. Yang selanjutnya, item itu harus berisi satu gagasan saja, ya. Misalnya C4 ada satu konsep, sebab pastinya, akibat ada beberapa hal, ya. Jadi dikaitkan, ya, begitu ya. Mungkin agak sulit mempraktekannya, tapi mungkin nanti ketika melihat contohnya, itu mungkin kalian bisa mengaplikasikannya, ya. Nah, item tidak didasari oleh pernyataan negatif. Sebenarnya ini mungkin sering kita temui, tapi biasanya jarang ya. Jarang misalnya bukan dan kecuali
Di bawah ini yang bukan, bla 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 kecuali, nah seperti itu. Nah itu kalau guru sering-sering membuat soal pernyataan negatif seperti itu, maka dikatakan soalnya itu tidak sempurna atau tidak valid untuk diuji cobakan. Jadi usahakan menghindari soal-soal yang bentuknya seperti ini, karena yang pertama memudahkan peserta didik untuk menentukan pilihan yang tepat atas jawaban. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun kita pernah menemuinya, maka bukan berarti kita harus mengikuti seperti itu juga tidak. Karena pada dasarnya syarat membuat tes prestasi itu ya termasuk menghindari pernyataan seperti ini. Nah, kemudian ada bahasanya jelas dengan kata sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik dan berupa pernyataan langsung. Kalau berupa pernyataan terlebih dahulu boleh ya, tidak langsung ke pertanyaan tidak apa-apa, tapi berupa pernyataan terlebih dahulu, maka langsung atau berupa analisis terlebih dahulu baru ke pertanyaan. Alternatif jawaban berbeda C1, alternatif jawaban mirip-mirip. Nah, ini bisa ya, seringkali ditemukan jawaban yang mirip-mirip. Nah, itu yang kemudian mengecoh peserta didik, tapi tidak perlu sering-sering. Nah, para saudara semua, di layar Anda sudah ada contoh soal yang harus memberikan alternatif bagi isi pernyataan yang paling penting. Misalnya soal paragraf singkat, ada pemberian informasi. Di sini ada contoh yang kurang baik dan contoh yang baik. Misalnya, ya, dibandingkan dengan teknik serbuan teknik Blitzkrieg dapat mengacaukan pertahanan musuh lebih baik. Hal tersebut dilihat dari A. Strategi, B. Kecepatan, C. Jumlah pasukan, D. Senjata yang digunakan, E. Medan pertempuran. Nah, ini kan berupa pernyataan dulu ya. Namun pernyataannya kurang sempurna sehingga membingungkan peserta didik. Bisa saja peserta didik saat ulangan akhir atau ujian akhir itu kemudian sering bertanya kepada gurunya karena tidak mengerti maksud dibalik pertanyaan atau pernyataan yang diberikan atas soal tersebut. Nah, jadi sebisa mungkin menghindari hal-hal yang kemudian membuat bingung peserta didik, yang kemudian justru merugikan kita. Namun, kalau kita lihat contoh yang baik seperti ini, dari beberapa jawaban berikut, strategi mana yang lebih efektif dalam pertempuran yang dilakukan oleh Jerman atau taktik serbuannya? Taktik oleh Jerman. Nah, itu yang pertama A. Ambush, B. Teknik Blitzkrieg, C. Capit kurang, D. Gerilya, E. Dividend Interang. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ini jelas gitu ya, arahnya mau kemana, berupa strategi atau apa yang digunakan sebagai pilihannya. Maka ini harus jelas ya. Mungkin di antara kalian akan merasa, oh ini yang Bu Intan kasih contoh ini C1, C2, atau C3 ya, atau selanjutnya itu seperti C4 dan selanjutnya. Itu contoh yang mana? Nah, kalian bisa lihat ini kan menganalisis atau bisa malah memutuskan. Ini sudah kepada soal the order thinking skill dari C4 sampai C6. Di situ salah satunya. Jadi bisa membuat soal sulit, namun jangan sampai membuat bingung peserta didik dengan contoh yang kurang baik tadi. Nah, kemudian ada alternatif yang ditawarkan, misalnya hendaknya mempunyai struktur dan arti sejajar dalam satu kategori. Misalnya, kalau contoh kurang baik, kebangkitan nasional bangsa Indonesia diawali di Pulau Jawa. Atau B, dengan terbentuknya Budi Utomo. C, atas kesadaran para pemimpin gerakan kemerdekaan. Nah, sebenarnya yang dimaksud dari pertanyaan ini mau daerahnya atau pergerakannya atau tujuan dari kebangkitan nasional sendiri. Nah, itu kan belum memiliki struktur atau arti yang sejajar ya dalam satu kategori. Jadi kategorinya belum jelas kalau kita lihat contoh yang kurang baik ini. Maka contoh yang baik misalnya salah satu awal kebangkitan nasional bangsa Indonesia ditandai oleh, nah ini ya,
Jadi sejajar kategorinya ditandai dengan satu peristiwa. Nah, jelas itu kategorinya berarti peristiwa A misalnya terbentuknya Budi Utomo, B meletusnya Perang Diponegoro, C proklamasi kemerdekaan. Seperti itu. Nah, selain itu syarat membuat tes prestasi oleh Suarsini Arifinto misalnya, bila mana mungkin susunlah alternatif jawaban dalam urutan besarnya atau urutan logisnya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi terurut ya. Di sini tidak ada contoh yang kurang baik, namun di situ sudah jelas. Oh, setelah 1 Mei ada 2 Mei, kemudian 20 Mei, kemudian di bawah bulan Mei ada bulan Juni, di bawah bulan Juni ada bulan Oktober. Jadi terurut, bisa saja dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Jadi terurut, tidak acak gitu ya. Kalau kita mau mengacak jawaban ya harus dilihat ya proporsinya. Jadi kalau lihat di soal ini jelas bahwa itu sudah sesuai urutan. Nah, begitu ya. Kemudian menurut Sarsini Kunto menggunakan alternatif semata meniadakan atau bertentangan dengan alternatif yang lain. Misalnya contoh yang salah. Reaksi golongan muda setelah mendengar kekalahan Jepang adalah misalnya jawabannya A, melakukan penculikan pada golongan yang tua. Jadi dari pilihan jawaban B sampai E itu memang bukan jawabannya sehingga memudahkan peserta didik memilih A. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak dengan sengaja membuat soal ini mudah gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Walaupun ini kita lihat oh ini soal C3 gitu Kakak. Tidak bisa kalau mau mudah ya silahkan C1 saja dengan bentuk pertanyaan atau kata kerja C1. Nah, seperti itu. Bukan mau kemudian membantu peserta didik agar bisa menjawab pertanyaan sulit menjadi mudah. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada penggunaan alternatif bukan salah satu di atas atau semua yang di atas. Misalnya yang salah ya, misalnya kurang baik. Mana di antara nama di bawah ini yang termasuk tokoh golongan muda? Nah, terus kita milih, oh nggak ada semua nih, berarti jawabannya yang E misalnya gitu ya. Nah, itu memudahkan peserta didik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itu ya. Jadi itu tidak bisa. Ini maka soal dikatakan tidak valid atau kita tidak bisa membuat soal yang baik gitu ya. Selain itu juga bisa diukur dari bagaimana peserta didik benar semua menjawabnya dari 30 peserta didik, semua menjawab benar di soal itu, atau semua menjawab salah di soal itu, maka soal kita tidak valid. Dikatakan valid kalau ada seimbang. Jadi yang salah sekian, gitu, yang benar juga sekian. Porsinya seimbang. Nah, kemudian mana di antara nama di bawah ini yang termasuk tokoh golongan muda? Nah, semua jawaban benarnya ini kan membantu peserta didik untuk memudahkan menjawab pertanyaan. Jadi menghindari hal tersebut. Syarat yang lain yang perlu dihindari, kata-kata yang dapat dijadikan petunjuk oleh siswa. Nah, tadi sudah ya. Nah, ini apalagi? Misalnya, tokoh yang menerapkan pijakan kultur stelsel. Nah, jadi kan mudah gitu ya. Oh, dari Inggris pasti ya. Tapi kalau contoh yang benar, tokoh yang menerapkan kebijakan kultur stelsel di Indonesia. Nah, nama semua ini nama dari luar. Kalau kita lihat contoh yang salah itu zamannya berbeda, juga tempatnya yang berbeda, masa kekuasaan berbeda. Nah, ini jadi kemiripan juga bisa digunakan. Nah, misalnya oh banyak dari Belanda masanya sama, jadi tentu mereka memilih hal yang berbeda. Nah, ini contoh yang benar ya. Ya seperti itu. Nanti bisa diuji cobakan. Baik, saya sudah memberikan sedikit contoh dan beberapa syarat menurut Suharsini Arifonto dalam membuat soal pilihan ganda. Kemudian untuk soal yang uraian ini hmm, benar. Apakah ini tadi ya? Hmm. Oh, bukan. Ini yang ada kaitannya dengan uh, pilihan ganda juga.
gitu ya. Tentang high order thinking skill yang dipakai C4 sampai C6. Kalian bisa baca sendiri di sana bahwa tidak hanya menggunakan peristiwa sejarah, tapi juga menggunakan relevansi sejarah, gitu. Tidak hanya digunakan di soal uraian, tapi juga soal pilihan ganda. Juga memberikan stimulus-stimulus dan juga bersumber dari permasalahan yang ada di lingkungan. Maka sejarah tidak semata-mata hanya hafalan, gitu ya. Hafalan itu berarti cuma C1 saja atau C3 misalnya seperti itu. Nah, kemudian, nah ini yang soal HOTS ya. Ya, mungkin agak sulit membuat ini, tapi kita bisa membuat satu topik ini untuk beberapa pertanyaan. Ya, bagaimana pandangan, benarkah ada kekeliruan? Di mana letak kekeliruan? Kemudian mengapa sebagian kalangan menilai, gitu ya? Apa bentuk solusi? Nah, ini kan soal HOTS biasanya dipakai dan lebih sering selain untuk pilihan ganda dan juga lebih sering digunakan untuk uraian. Nah, HOTS itu mengukur metakognisi. Apa itu maksudnya? Ya, menghubungkan beberapa konsep berbeda, memecahkan masalah, dan memilih strategi pemecahan masalah, menemukan metode baru, bahkan bisa berargumen untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, itu ya, yang dimaksud dengan HOTS atau metakognisi. Nah, ini nanti ada di RPP. Mudah-mudahan nanti kalian mendapatkan RPP model daring terbaru. Pada teori Bloom dapat digunakan untuk mengukur C4 sampai C5. Ya. Kemudian ini contoh yang lain. Nah, ini untuk yang umum ya, soal umum. Tadi kalian sudah dapat soal yang sejarah. Ya. Nah, ini juga critical thinking, problem solving, decision making. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Oke. Ya, tentang itu. Nah, kreativitas HOTS itu sebenarnya menyelesaikan permasalahan, diantaranya menyelesaikan yang tidak familiar, kemudian mendapatkan strategi dan sudut pandang yang berbeda, juga menentukan model-model penyelesaian baru dengan cara sebelumnya. Jadi, cara sebelumnya itu dianggap terbaharu meskipun sudah sering dilakukan. Juga berbasis masalah kontekstual, ya, kontekstual dengan keadaan sekarang ini, gitu. Nah, itu yang dituntut dari guru. Nah, ini kalau misalnya ada pertanyaan, bahwa kita itu kan guru, berarti pakai soal sama dari tahun ke tahun. Nah, solusinya bagaimana? Boleh sama, tapi tingkatan C3 dan C6 disesuaikan dengan materi. Dibolak-balik nanti yang pilihan jawaban dijadikan soal dan soal dijadikan jawaban. Dengan yaitu tadi memperhatikan KKO dan tingkat high order thinking skill-nya ya. Kemudian memakai C1 dan C4. Masalahnya pemilihan soal untuk kelas misalnya. Kalian di satu tingkatan ngajar kelas 10 misalnya, tapi berbeda-beda nih tingkat taraf prestasinya anak-anak tersebut. Caranya gimana? Ya tetap bisa memakai C1, C3, C4, kemudian membuat soal untuk tingkat diubah begitu ya, yang kelas yang di atas KKM di bawah KKM itu memakai soal yang taraf kesukarannya sedikit, seperti itu. Pembuatan soal untuk satu tingkatan dalam waktu yang berbeda, soal sama apa tidak. Nah, misalnya soal dalam 4 kode. Jadi saya pernah juga melakukan ini, soal ulangan harian kodenya ada 4 untuk menghindari contek-mencontek seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa disaringkan. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri para mahasiswa semua tentang karakteristik kontekstual itu, reaktif, singkatan dari relation, experiencing, applying, communicating, dan transferring. Itu ya, itu bagian dari HOTS juga. Dan juga ada asesmen yang otentik ya. Oke, ini contoh pertanyaannya memang berupa paragraf agak panjang, tapi ini juga bisa membantu mereka, memacu mereka untuk memutuskan sesuatu. Itu.
Oke. Eh, Baik, itu sedikit penjelasan dari saya. Eh, Bila mana teman-teman masih ada yang ragu begitu, silakan bertanya langsung dengan Japri atau dengan chat yang ada di LMS. Kita nanti akan mencoba mengaplikasikannya dengan membuat satu soal gitu ya, satu soal dengan jenis KKO yang berbeda-beda dari C1 sampai C6, baik dalam bentuk pilihan ganda dan uraian. Semua contoh sudah ada di penjelasan ini, silakan nanti dipraktikkan bersama. Terima kasih, sekian dari saya. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.